Eh, Pertama, terima kasih untuk kesempatannya untuk Asia Pacific Urban Designer. Saat ini kami akan berusaha menjelaskan proposal mengenai salah satu desain kami di studio, di mana kami mengusulkan adanya fitur urban farming dengan studi kasus sebuah gereja bernama Bait Benaya di daerah Pulau Mas. Ini ada ruang terbuka yang ada di lahan existing ini. Di depan dimanfaatkan untuk area parkir dan resapan. Kemudian dalam yang digunakan untuk menanam tanaman, sebagiannya adalah sayur dan buah. Dengan adanya fitur dan kutip, kita melakukan dia tanam. Paling konsep adalah tanah memerlukan pupuk. Di sini kami usulkan membuatkan composting station. Untuk apa dan di mana? Mengingat bangunan ini cukup sering mengadakan event yang mengolah makanan, jadi masak sendiri, beli sayur dan buah, tapi mereka olah makanan sendiri. Otomatis sampah dapur itu sangat banyak sekali di sini. Jadi kenapa ini tidak kita manfaatkan saja untuk bisa mendukung fitur urban farming. Jadi kita usulkan tambahan fitur ini. Di mana lokasinya? Seperti yang rekan bisa lihat di sini adalah lantai dasarnya. Untuk composting station memang pada umumnya tidak sedap dipandang dan bisa agak menimbulkan bau. Jadi kami merencanakan penempatannya ada di daerah belakang yang agak tersembunyi. Kenapa ini kami usulkan adalah karena bangunan yang akan diusulkan itu menambah ketinggian dari existingnya, yang sebelumnya hanya 1 lantai, kemudian kita tambahkan menjadi 3 lantai. Jadi untuk di daerah yang kecil itu ada kemungkinan sinar matahari tidak mencapai sampai ke bawah. Jadi bisa jadi diperlukan pencahayaan buatan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Kenapa herb garden? Karena fungsi herb garden ini sendiri sebetulnya tidak membutuhkan tempat terlalu besar, berhubung tanamannya sendiri juga kecil-kecil, seperti bawang, serai, bumbu-bumbu dapur itu biasanya hanya seperti tanaman semak begitu. Jadi sebetulnya fungsi ini bisa diselipkan di mana saja. Namun demikian di sini kami rencanakan dikumpulkan terpusat di 1 lantai, yaitu di ruang terbuka ini. Ini kami tambahkan. Jadi untuk beberapa tipe serangga itu bahkan memang menguntungkan untuk tanam pertanian. Jadi untuk fitur ini diharapkan bisa mengundang serangga yang menguntungkan untuk tanaman, seperti misalnya lebah yang bisa membantu penyerbukan, ataupun serangga seperti capung atau kepik yang fungsinya juga selain penyerbukan juga bisa membantu mengendalikan hama. Bisa dilihat di gambar ini, perimeter rooftop ini didesain parapetnya berupa tidak dengan dinding masif, tapi terdapat lubang-lubang yang diharapkan di situ bisa dijadikan tempat singgah atau rumah singgah bagi serangga. Kemudian fitur sistem hidroponik, lokasinya top. Kenapa sistem ini kita pilih? Karena sistem ini relatif lebih ringan dibandingkan konvensional yang menggunakan tanah. Pastinya tidak perlu tanah, kemudian hanya air yang mengalir, juga bibir karena di atap sendiri memang ini fitur di mana persisnya di tengah. Kalau di perimeternya adalah rumah untuk serangga, itu di tengah ini tepatnya di bagian atas atap.
atap bangunan, disinilah yang kita usulkan untuk ditambahkan fitur hidroponik. Jadi atapnya itu tidak penuh, di antara kotak-kotak ini ada sebagian setapak yang didesain untuk maintenance tanaman hidroponik tersebut. Fungsinya terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Memang dari skala bangunan ini hanya untuk menampung kegiatan sebuah closed community, komunitas terbatas. Dalam hal ini adalah jemaat gereja atau rumah ibadah. Jadi dari sini kita melihat ada potensi kenapa komunitas ini tidak diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan pangannya, walaupun tidak 100%, tapi paling tidak bisa membantu sebagian dari kebutuhan pangannya. Mengenai ini sangat bergantung pada tipe tanaman. Ini adalah beberapa tipe tanaman yang kita dapatkan datanya yang bisa dibudidayakan secara hidroponik. Kemudian kebutuhan satu orang itu berapa tanaman, satu tanaman itu membutuhkan luas seberapakah, kemudian masa waktu sampai panen itu berapa lama. Ini bisa dijadikan referensi untuk rencana penanaman ke depannya. Kemudian tentunya dengan adanya fitur farming, kita butuhkan air untuk menghidupi tanamannya. Seperti apa di sini? Kita memaksimalkan potensi yang ada, mengingat Indonesia daerah tropis, Jakarta juga curah hujannya cukup tinggi, terlebih kita lihat sebelumnya bahkan sempat banjir. Jadi curah hujan tetap cukup tinggi. Ini yang kita lihat sebagai potensi untuk dimanfaatkan. Air ini bisa kita tampung, bisa kita olah untuk menyiram tanaman ataupun farming tersebut adalah di sini yang kita lihat adalah untuk mereduksi panas yang masuk dalam bangunan. Cove ini adalah atap-atapnya, kemudian bagian yang solid ini adalah jalur maintenance-nya. Fitur hidroponik tersebut ada di atas plafon cove ini. Tapi Bapak dan Ibu bisa, kalau terpikir ada pertanyaan atau komentar, langsung ketik saja di chat box di bagian bawah Zoom. Ya, jadi ini tentang urban farm dalam bentuk aquaponik dan hidroponik. Tentang aquaponik. Sedangkan aquaponik adalah metode bertanam yang memungkinkan petani tidak hanya memproduksi tanaman, namun juga beternak ikan. Metode yang satu ini mengkombinasikan antara metode hidroponik dengan metode budidaya air tawar, hewan air. Jadi ini tadi tentang prinsip hidroponik, di mana dia menggunakan air instead of tanah ya. Prinsip aquaponik ini ya seperti tadi merupakan sistem berkelanjutan dengan cara mengkombinasikan aquaculture dengan hidroponik dalam lingkungan yang bersifat simbiotik. Jadi prinsipnya ikan sayuran itu ditempatkan dalam bak terpisah, air dari bak ikan dialirkan melalui filter dan bak penampung, dan filter tersebut mengandung deterjen dan mikroba untuk menguraikan bahan organik dalam air. Setelah dipergunakan oleh tanaman, air yang kaya oksigen itu dialirkan kembali ke bak ikan, di mana kita buat pipingnya terlebih dahulu dan saluran-salurannya. Kemudian kita memulai dengan membuat piping untuk di dalamnya dan pompa. Dan ini posisi netpot jika ditaruh di dalam pipa-pipanya. Dan untuk implementasinya dimulai dari pembibitan, di mana kita mempersiapkan rock wool sebagai media semai. Kemudian kita siapkan rock wool sesuai kebutuhan, kemudian direndam, dan kemudian rock wool digaris-garis dan ditaruh lubang tanam di atas rock wool. Pelarutan nutrisi kita menggunakan nutrisi AB mix, di mana caranya adalah kita menyiapkan 2 bak ember, masing-masing diisi dengan air dan kita campur dengan nutrisi, dan kemudian nutrisi itu dicampur.
Dan kemudian untuk penanaman, setelah semayan menghasilkan daun, maka bibit tanaman bisa dipindah. Ini tampak dari aquaponik ya. Kalau yang tadi ini hidroponiknya, greenhouse. Di pengontrolan aliran nutrisi, pembersihan pipa, pencucian net pot, dan kebersihan lingkungan harus dijaga. Thank you for the question, Mr. Mustafa. If we are talking about the sizing, it really depends on the number of people within the building. Other than that, it really depends on the type of plants or system chosen to support the plants. Those are the things that need to be put as a consideration. Saya setuju, karena jika memang semuanya berjalan lancar, aquaponik memang lebih efisien dibandingkan hidroponik. Akan tetapi memang kita juga harus mempertimbangkan penggunaan space dari urban farm tersebut, karena memang kalau jika di kota kan kita lahan terbatas. Itu tergantung dari jenis ikannya. Apa hasil kebun bisa jadi makanan ikan. Tetapi yang harus dipikirkan di sini juga adalah pertimbangan ekonomis. Jika tanaman hidroponik ditanam di kota dan berorientasi pada ekonomi atau bisnis, ada kemungkinan tanaman yang dipilih adalah tanaman yang dapat dijual dengan harga yang mahal. Dengan pertimbangan atau kondisi tersebut akan lebih ekonomis jika ikan diberikan makan pakan ikan. Tapi jika terbuka yang Bapak maksud itu terkait dengan tidak ada tutupan, tidak ada penutup gitu, tidak ada shade-nya. Kalau ini tergantung dari tipe tanaman yang dipilih. Karena ada ruangan yang menghadap keluar ke dinding, kita usulkan vertical farm itu untuk mengisi kekosongan dinding, yang sehingga bisa jadi vertical garden yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang menggunakan dalam ruangan. Tentunya bergantung pada budget ya Pak nantinya. Kalau memang budgetnya cukup, berlebih bisa diusulkan untuk vertical garden. Misalkan greenhouse secara umum itu baik atap maupun net yang di sampingnya itu untuk mencegah hama masuk dan merusak tanaman. Tapi untuk level yang lebih tinggi, umumnya di atas 4 lantai, greenhouse tidak terlalu dibutuhkan karena tidak ada atau minim hama. Kalau untuk pemasangan atap sendiri, hal itu untuk mencegah air hujan masuk. Hal ini seperti tadi dari diskusi juga ya, hal ini ditujukan agar tingkat keasaman atau pH lebih dapat dikontrol. Air aquaponik dapat diputar terus dengan filter. Air aquaponik itu dapat diputar terus asalkan amonia, nitrit, dan nitratnya seimbang. Kalau perencanaan sejak awal dilakukan, termasuk pemilihan jenis tanaman, kemudian sistem penanamannya seperti apa, kalau sudah diperhitungkan sejak awal dan lebih rinci, tentunya akan lebih baik. Misalnya sudah dipilih sistem konvensional dengan bak tanaman dan tanah, tentunya perlu diperhitungkan secara struktural bagaimana bebannya. Jadi hal ini tergantung dari beberapa aspek, diantaranya luasan dan tujuan urban farming itu sendiri ya. Kalau orientasinya adalah ekonomi atau bisnis untuk lahan di perkotaan yang terbatas, tentunya tanaman yang dipilih adalah yang memiliki value atau nilai jual yang tinggi. Namun demikian, pemilihan ini juga masih fleksibel seiring dengan berjalannya waktu. Kalau nanti ke depannya mereka rencana misalnya membuat bazar atau memang ada rencana untuk dijual karena berlebih, itu bisa disesuaikan kembali. Jadi kadang-kadang desain small scale urban farming kadang-kadang sendiri, bangunannya sendiri, jadi tidak harmoni gitu. Jadi bagaimana tadi sudah sampaikan sebetulnya, bagaimana dua hal ini bisa saling harmonis gitu antara bangunannya dengan small scale urban farmingnya gitu, bisa sesuai lah gitu, matching lah seperti itu. Jadi sebetulnya hidroponik is a good for urban and for area with scarce water, because itu bisa menghemat air hingga 90% hidroponik dan aquaponik, and kita itu memulai tidak harus mahal ya, bisa dengan bahan seadanya, juga dengan tanaman yang murah, dan media tanam juga tidak harus mahal. Dan tadi baru ditemukan bahwa kita baru aware bahwa kita juga harus
memperhatikan media tanam atau peralatan yang kita pakai, apakah itu berbahaya untuk diri kita sendiri atau tidak gitu ya. Kita harus do some research first before using everything that we will use in urban farming. Kemudian tadi kalau untuk rooftop kita harus memperhitungkan semua beban, entah itu beban betonnya, wadahnya, tanahnya, termasuk tanamannya sendiri, karena terkait dengan struktur bangunan itu di atap ya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, untuk skala negara, pertama untuk atap dan lain-lain memang tergantung dan parafenalia tergantung tanaman, juga iklim, juga pH air gitu ya, yang seperti apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Juga yang terakhir tadi terkait green thumb atau green thumb itu ngaruh atau enggak, kita belum ada penelitian ilmiah, tapi bisa kita simpulkan sementara bahwa itu tergantung kerajinan yang merawat, juga kecukupan gizi si tanaman gitu. Oke, dan terima kasih banyak. Boleh kita ambil foto bersama ya? Foto bersama sebentar. Say cheese please. Oh, Pak Bambang. Coba lagi. Where were you? Alright. One more for the second screen. Yes, and one more. Alright. Thank you so much for your attention and cooperation until the end. If you want to register to be Asia Pacific Urban Designer member, just click our website www.aspacud.org/registration.